Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Netizen dimanapun wabarakatuh. berada, kembali bersama channel Bergas sehat semangat bermanfaat. Hari ini kita episode berikutnya ya, entah episode yang keempat atau mungkin ya ketiga atau yang kedua, tiga mungkin ya. Ini kami akan ngobrol ya. Tentu kita ada sepakat bahwa obrolan kita ini kombinasi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Tegal Brebes-Lawi gitu ya. Nah, saya ditemani ini teman-teman dari aktivis sungai dan lingkungan hidup dari Kabupaten Brebes, tepatnya di Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Ini yang pertama adalah Mas Sumarmin, ya, Sumarmin. Kemudian Mas Agus Taufik. Kemudian yang satu laginya namanya Bapak Saifuddin, pakai YSY, Saifuddin. Wong Sunda Saifuddin. Ya, gitu ya. Kita akan bahas sungai dalam kurung kali. Kali itu bahasa Jawa ya. Perkalian. Kalau perkalian berarti persungaian. Gitu, kira-kira gitu. Jadi kita akan ngobrol sekitar tuh. Nanti silakan netizen bisa like and subscribe ya. Tekan loncengnya itu notifikasi. Silakan nanti berkomentar, silakan ya. Nanti ada komentarnya, monggo. Barangkali ada masukan atau yang lain. Baik, kita akan ngobrol soal sungai. Ini dari Mas Sumarmin dulu nih. Ya, Mas Sumarmin. Ini sebenarnya, oh ya, nyun sewu netizen. Ini peduli sungai ini ada namanya ya, komunitas peduli sungai, namanya Mas Jaka Babakan, Tanggungan, Kabupaten Brebes. Gimana Mas Sumarmin? Ya, kami dari tim KPS Mas Jaka Babakan hari ini hadir di Radio Bergas ya. Tepatnya di Tegal ini, di Selawe Pak. Apa di YouTube channel Bergas sehat semangat bermanfaat. Amin ya. Jadi kami sekali lagi memperkenalkan dari KPS Mas Jaka Babakan. Kenapa ada Mas Jaka Babakan? Itu awalnya dari kebanjiran yang terus menerus. Tiap tahun kebanjiran. Jadi kami dari terdampak kebanjiran di lingkungan Sungai Babakan mendirikan komunitas peduli sungai Mas Jaka Babakan. Dari situlah kami bertekad bukan hanya ngurusi Babakan bukan hanya ngurusi kali saja, tapi termasuk drainase yang menyebabkan banjir lah, jalan dan lain sebagainya, sehingga yang terdampak banjir kami ini semangat untuk melakukan perubahan, diantaranya dengan sinergi dengan pemerintah untuk melakukan percepatan perbaikan, terutama normalisasi Sungai Babakan, yaitu yang akan dilakukan insya Allah tahun 2023, karena berbagai instansi sudah sepakat dari Kementerian PUPR, dari Babakan Cimanuk Cisanggarung, kemudian PUPR juga, Kementerian PUPR sudah oke, termasuk ada Bappenas yang mencari pendanaan dengan loan ADB, Asian Development Bank. Nah, hal ini sudah sepakat bahwa di tahun 2023 akan ada normalisasi Sungai Babakan. Di antaranya termasuk pengurukan sungai dan pembuatan tanggul kanan kiri Sungai Babakan. Ya, barangkali ada tambahan dari Mas Agus Taufik ya, sebagai Kadif Humas. Ya, Pantur nomor sing pangkal langsung pun betul ya, langsung terakhir ya. Pripun Mas Taufik? Ya, jadi KPS Mas Jaka itu selalu sinergi dengan pemerintah. Karena Mas Jaka itu selalu ditunjuk oleh BWWS Cimanuk Cisanggarung atau Cimancis sebagai pionir dari seluruh KPS. Jadi alhamdulillah KPS Mas Jaka juga dipercaya untuk mewakili BWWS Cimancis
untuk ikut kompetisi dalam KPS seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, jadi dulur netizen di mana berada. Ya, ini saya pemandu acara juga termasuk bagian dari Mas Jaka, KPS Mas Jaka. Maka saya akan menyempurnakan apa yang disampaikan oleh dua rekan saya ini. Ayo, dulu kayak berondong, sagung dan berondong. Maklum lah, tas ngantuk ya. Sehingga yen bahasane wudu ki ora tartib. Sing ngoling disit-disit sing kere-kere. Kere disit kadang disit-disitna padahal kere disitna. Ya ngerti syarat rukun wong wudu ke batal. Balik. Iya, dulur. Jadi boleh nanti saya ceritakan begini ya, dulur ya. Jadi ini sebuah keunikan tersendiri karena apa keunikannya? Memang sedikit sekali komunitas atau kelompok masyarakat yang peduli sungai. Mayoritas karena sejarah atau karena budaya ini orang itu cuek dengan sungai, ya termasuk saluran-saluran air yang lain kan begitu. Ada kemudian kan kita berawal dari rumah kan kalau pembuangan namanya apa Mas Marmin? Lubang ya, Celeweran. Ya, celeweran mlebu ning got ya. Ya, itu kan permulaan orang membuang buangan. Dan ini air kencing dan air besar. Limbah rumah tangga. Itu belum mandinya. Itu kita berangkat dari ketika kita bangun tidur aja. Di rumah itu kita kencing, kita beol, kita memulai start, kita membuang buangan kita. Nah ini kemudian kencing kan masih mengalir ke tadi celeweran tadi ya, saluran dari rumah ke got atau bahasa desanya ini belumbang ya temen ya. Ya kemudian itu mengalir di yang lebih besar lagi namanya sungai. Jadi begitu. Nah atas posisi seperti itu tidak sedikit sekali yang peduli dengan persoalan sungai. Kemudian kami memberanikan diri, tim ini membuat KPS atau komunitas peduli sungai Babakan Tanggungan. Nah, kenapa Babakan? Tadi dijabarkan Mas Marmin itu kan persoalan banjir. Kurang lebih tahun 2019 sampai 18 Mas. Yang parah 19 dari ya kalau banjir tak sejak zaman dulu sejak tahun. Cuman yang paling parah 2019. Jadi ketika sungai ini ada debit air besar karena curah hujan ya, kemudian melimpas, air itu melimpas berarti air sungai itu naik ke tanggul atau bantaran. Itu limpas, keluarlah ke hunian-hunian penduduk. Di situ bisa karena si tanggul itu merembes ya, merembes air juga keluar ke hunian-hunian rumah-rumah penduduk. Nah, ke penduduk ini bisa sampai ke pinggang ya. Betul. Ya, itu berulang-ulang bertahun-tahun. Kemudian mengalir ke yang namanya jalan. Di situlah jalan nasional ya, statusnya jalan nasional. Jalan juga provinsi. Persoalannya apa? Jalan cukup mengenang. Kenapa mengenang? Ya karena drainasenya bebel, rusak, bebel, tidak bisa mengalir. Nah akhirnya Mas Jaka mengambil bagaimana mengatasi pencegahan tanggul penahan banjir diperbaiki, kemudian meloncat ke mana drainase Mas ya, drainase jalan nasional dengan jalan Sudirman dan sebagainya. Akhirnya koordinasi modelnya dengan kantor terkait. Ya kalau si sungai kan kaitannya dengan BBWS, Badan Wilayah Sungai. Karena ini ke daerah Cimancis, Semeru Senggarung yang ada di Cirebon. Kemudian harus koordinasi dengan GOT itu berarti jalan nasional, otomatis ada namanya PPK 1.3. Itu BPJN lah, Balai Pengelolaan Jalan Nasional. Itu di ini Mas, di Balapulang namanya Duren Sawit. Buku desa Duren Sawit ya, yang dari pesantren Babakan itu ke arah selatan. Nah, artinya Mas Jaka ini, kalau Mas Jaka memang harus lintas instansi ya. Ada BBWS, ada
ada BPJN, kemudian tingkat provinsi juga, BPC tingkat provinsi. Nah, sebenarnya kalau disederhanakan memang satu atap aja, Kementerian PUPR. Jadi baik sungai, jalan itu dalam naungan Kementerian PUPR, gitu ya. Jadi dari persoalan itulah kemudian kami harus pandai berzigzag lah ya, KPS Masjaka ini. Jadi kami hanya melengkapi. Ini sudah banyak kegiatannya berkaitan persoalan sungai, yaitu kampanye sungai dengan berbagai macam kegiatan. Saya pikir itu ya, jadi ya Mas Namin ya. Jadi nanti kita coba perhatikan kalau Bapak ngomong ya. Jadi ngomongnya anak turun-turunan. Tapi ini yang terakhir, normalisasi drainase dari Jalan Jenderal Sudirman ke RA Kartini yang berakhir di Sungai Petiris ya, itu kan lagi dikerjakan. Ya, yang ini di depan rumah sakit juga, alhamdulillah sudah diterata sehingga nanti hujan ini nanti insya Allah tidak kebanjiran lagi karena air yang dari Jalan Sudirman langsung menuju Sungai Petiris begitu. Nah, jadi itu ketika rembesan dari tanggul atau bantaran Sungai Babakan ini ditanggulangi dengan menggunakan kantong yang berisi tanah atau pasir. Iya, sandbag istilahnya. Nah, ketika BBWS Cimancis hanya memberikan kantong kosong, maka harus mencari tanah. Tanahnya di mana? Alhamdulillah kami menggerakkan RT RW untuk bergotong royong. Tanah beli berapa dam gitu kan, dan tenaga kerjanya. Nah, berikutnya yang lain drainase juga dilakukan secara bersamaan lah ya. Jadi ini kita harus pandai asal usul keterkaitan instansi, juga pandai berbicara dengan warga sekitar sungai. Jadi itu banyak kegiatan. Ada karena kami terus menerus mengenai sungai, maka akhirnya bisa dikatakan berkampanye lah tentang sungai. Dan alhamdulillah ada respon pemerintah pusat ini akan melakukan normalisasi Sungai Babakan atau Kali Babakan. Oke, sebelum ke sana Mas Parmin, jadi ada blongkop pabrik. Lagi orang tua ngomong dia. Ya, kami sedikit menambahkan juga untuk KPS Masjaka Babakan bukan hanya aksi dalam arti masalah penggarapan pekerjaan yang kaitannya dengan saluran ya, sungai, drainase dan sebagainya. Kita juga lebih dini memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini seperti PAUD, TK dan lain sebagainya dengan cara kita memberikan edukasi lomba-lomba mewarnai gambar sungai. Itu intinya adalah Mas Jaka di sini memberikan sosialisasi dini, edukasi dini terhadap anak-anak supaya usia anak-anak dini agar anak-anak itu mencintai memiliki sungai dan agar mereka tahu yang namanya disiplin membuang sampah, membersihkan sungai, menjaga kelestarian sungai. Itu memang harus sejak dari dini. Betul sekali itu. Itulah alhamdulillah kegiatan-kegiatan itu pun kita sudah terlaksana dan insya Allah kita juga Mas Jaka KPS Masjaka Babakan selalu terus untuk mengadakan program-program yang kaitannya dengan masalah edukasi yang kaitannya dengan masalah apa sih sungai itu dan bagaimana kita menjaganya dan lain sebagainya. Dan jangka panjangnya mudah-mudahan kita juga bisa mewujudkan bahwa kita bisa mewujudkan destinasi sungai. Sungai tempat tujuan wisata lah ya. Yang prinsip jadi itu gambaran tentang sungai. Nah, perlu kami tambahkan bahwa sungai kami memang fokusnya ada di Sungai Babakan atau Kali Babakan itu sungai itu selalu dibagi 3 wilayah. Satu paling ujung namanya hulu, berarti biasa di sebelah selatan ya. Kemudian di tengahnya namanya hilir, kemudian di pinggir lautnya namanya muara. Itu. Nah,
Kali Babakan ini mencakup atau melintasi ada 20 desa, dari desa Pemadaran yang paling ujung selatan itu ya sampai ke desa Cimohong atau Krakahan di depannya laut, dekat laut ya, Muara, saya pikir itu. Jadi itu dulu, nanti ditambahkan lagi. Nanti silakan netizen bisa berkomentar ya, khususnya yang dari Tegal Brebes Slawi, untuk memberi komentar dari persoalan-persoalan ini. Yang jelas kita sepakat bahwa sungai adalah nadi kehidupan. Kalau kita ini ada nadinya nih, kalau nadi ini putus atau mampet, pasti yang terjadi adalah penyakit atau mungkin bisa nyawa kita terancam. Coba Bapak, wong sing bunuh diri sih kayaknya kadang-kadang ya. Iya, betul sekali. Nadi kehidupan, ini ilustrasinya seperti itu ya. Oleh karena itu pada penyiaran ini kami mengajak teman-teman sedulur kabeh, Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik semuanya untuk tidak membuang sampah pada sungai, pada semua saluran air. Mungkin di laut, mungkin kita belum pernah ke laut ini ya, tempat air juga di sana. Coba kita suatu waktu kita berlayar, bagaimana keadaan laut? Banyak sampah di sana. Silakan kalau nggak percaya. Jadi marilah bahwa alam ini adalah harta warisan yang akan kita berikan kepada anak cucu kita, termasuk sungai. Jadi itu bahwa sungai adalah nadi kehidupan karena ada di sana adalah sumber mata air yang harus kita lestarikan. Karena apa? Di sana sarana prasarana orang petani ya, untuk bisa menanam, bercocok tanam dan sebagainya. Saya pikir kita udah tahu semua, dan mari yang berminat untuk ngobrol bareng bersama kami di channel Brebes Sehat Semangat Bermanfaat, silakan hubungi kami, komentarlah, nanti kami undang dalam diskusi di penyiaran ini. Saya pikir itu kita akan bersama-sama ya, untuk Brebes Sehat Semangat Bermanfaat. Demikian, netizen dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih. Kembali kami saya ingatkan untuk tekan like, subscribe, dan notifikasi untuk mengikuti. Nah itu tombol lonceng notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.